Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 25426731431. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI di Universitas Islam Negeri Palangkaraya dan merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tribuana, Kecamatan Telaga Anteng, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada video ujian kinerja kali ini saya membawakan materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, submateri sifat-sifat Rasul dengan menggunakan metode project based learning. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Pagi. Semangat, siaga, Allahu Akbar. Baik, Ibu mau cek dulu semangat paginya hari ini ya. Dengan seperti biasa kita tepuk anak soleh supaya kita tahu semangat belajarnya hari ini. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Masya Allah. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini supaya belajarnya dapat bermanfaat, mari kita awali dengan doa dulu. Ibu minta tolong silakan Alka Sanjaya untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi guru. Baik, terima kasih Alka. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Adit Naufal. Hadir Bu. Alka Sanjaya. Hadir Bu. Aulia Safitri. Hadir. Adan. Hadir. Dwi Aljidan. Hadir. Elsa Nurul Fatimah. Hadir. Angelin Maulia. Hadir. Ilham. Hadir. Jihan Salwa Nabila. Hadir. Jenny Arum Laras. Hadir Bu. Naila Zahwa Ramadhani. Hadir Bu. Idatul Jannah. Hadir Bu. Rafa Aditya. Hadir Bu. Rindi Eka. Hadir Bu. Desti Nur Laila. Hadir Bu. Baik, berarti ada satu orang yang hari ini tidak hadir. Baik anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, sebagai awalan kita pada materi hari ini, marilah kita tadarus bersama surah Al-Lahab diawali dari ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Masya Allah, sudah kita tadarus bersama. Sekarang untuk menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih semuanya, pintar semua anak-anak ibu. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, melanjutkan materi kita minggu lalu. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada Rasulullah, dan hari ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuka halaman 22. Ya sudah? Baik, minggu kemarin sudah kita pelajari bersama tentang sifat-sifat beriman kepada sifat-sifat Rasul. Apa itu beriman? Percaya. Percaya. Beriman itu percaya. Percaya. Baik. Artinya kita percaya, kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menurunkan Rasulullah untuk menyebarkan wahyu kepada umatnya. Baik, umatnya siapa? Kita. Baik, materi kita hari ini kita lanjutkan. Semuanya bisa diperhatikan video pembelajaran dari Ibu. Semuanya perhatian dari ke depan dulu ya. Kita melanjutkan tentang sifat-sifat Rasul. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Ibu Ningsi sayangi, hari ini kita akan belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Simak dengan seksama ya. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, mari kita ketahui tujuan-tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan 4 sifat wajib Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan arti dari sifat-sifat Rasul. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyajikan poster tentang sifat-sifat Rasul secara kreatif dalam kelompok. Apa itu Rasul? Rasul adalah seorang utusan atau duta Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu, yang kemudian diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Rasul menerima wahyu bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sifat-sifat Rasul terbagi menjadi 2. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib yaitu sifat yang harus dimiliki dan sudah pasti ada pada diri Rasulullah SAW, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sidik, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tablik, artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Yang kedua yaitu sifat mustahil, yang artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Yang kedua, khianat, artinya berkhianat. Yang keempat, khitman, artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Kita bahas satu persatu dulu ya anak-anak. Pertama yaitu sifat sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sifatnya benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan keduniaan. Ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat sidik dari Rasulullah SAW. Yang pertama, dia selalu berkata benar dan tidak berbohong. Yang kedua, perbuatannya selaras, seirama dengan perkataan.
Sifat wajib Rasul yang selanjutnya yaitu sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat kepada dirinya. Seseorang yang memiliki sifat amanah berarti dia mempunyai iman. Ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat amanah dari Rasul SAW. Yang pertama, orang amanah tidak suka menyebarkan rahasia. Yang kedua, orang amanah tidak pernah melanggar janji yang dibuat. Dan yang ketiga, orang amanah dapat melaksanakan tugas yang dipercaya dengan baik. Selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh memiliki makna menyampaikan wahyu guna menjalankan tugas kenabiannya. Seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Wahyu dapat berupa pengetahuan, pedoman, syariat, dan risalah kenabian. Ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat tabligh dari Rasul SAW yaitu menyampaikan berita atau kabar kebaikan serta tidak menyembunyikan kebaikan. Sifat wajib Rasul yang terakhir yaitu fatonah. Fatonah berarti cerdas, pandai, dan bijaksana. Para Rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Cirinya, seseorang yang sudah meneladani sifat amanah. Yang pertama, pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, yaitu pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan. Dan yang ketiga, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan. Hikmah beriman kepada Rasul dalam materi kita hari ini yaitu yang pertama, meneladani akhlak mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menambah rasa cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi lebih semangat dalam menjalankan perintah agama. Yang keempat, membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan sabar. Yang terakhir, memahami bahwa para Rasul adalah teladan dalam menyampaikan kebenaran. Baik, bagaimana materi tadi? Apa sudah jelas semua? Baik, alhamdulillah sudah jelas. Tadi kita membahas tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat mustahil dan yang kedua ada sifat wajib. Sifat wajib Rasul yang pertama yaitu ada sidik, artinya jujur. Yang kedua ada amanah, artinya yang ketiga artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, artinya cerdas. Nah, itu tadi adalah sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang seperti apa? Yang harus dimiliki dan sudah pasti dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sedangkan sifat mustahil, apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama ada apa? Artinya yang kedua artinya berkhianat. Yang ketiga artinya menyembunyikan. Yang terakhir ada apa? Artinya bodoh. Baik, itu tadi adalah sifat-sifat Rasul, yaitu ada sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, dari situ sudah kita ketahui bersama bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Salah satu perbuatan baiknya apa tadi? Yaitu jujur. Baik, untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi hari ini, Ibu akan membagikan puzzle sifat-sifat Rasul yang harus kalian kerjakan secara bersama. Ibu sudah bagi kelompok ya? Sudah. Yang kelompok satu siapa ketuanya? Sudah. Kelompok dua ada siapa? Nah, yang kelompok tiga siapa ketuanya? Ya, nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Apa tugasnya? Tugasnya kalian akan menyusun puzzle, kemudian mempresentasikan di depan bersama teman kelompoknya. Baik, Ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Silakan nanti dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok satu, ya, kelompok dua silakan disusun. Dan yang kelompok tiga.
Nah, itu tadi adalah amplop palsu yang akan kalian susun di kertas yang sudah Ibu sediakan. Silakan Ibu minta kerjakan secara berkelompok, dikerjakan bersama-sama supaya Ibu tahu kalian sudah sejauh mana memahami materi kita hari ini. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah ya, baik. Karena sudah, kita akan lanjutkan presentasi setelah melakukan penyusunan puzzle yang sudah Ibu bagi terkait sifat-sifat Rasul. Selanjutnya kita presentasi dari kelompok 3 dulu. Kita dari belakang ke depan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Baik, kita lihat dulu teman-teman tugas dari kelompok 3. Ciri-ciri jujur, berkata dengan benar, amanah, dapat dipercaya, tidak melanggar janji. Tablik, menyampaikan kata baik, cerdas, berkata yang baik, izin, pokok atau dusta, tidak biasa, jujur, tidak berbicara, tidak menjaga rahasia. Selanjutnya, iman mengingat, tidak menyampaikan tentang berada bodoh, malas belajar. Baik, semua yang disusun benar dari kelompok 3. Silakan duduk lagi. Selanjutnya kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Nah, silakan dipresentasikan, perhatikan
izinkan dulu dari kelompok 2 mempresentasikan tentang sifat-sifat Rasul. Baik, semua ternyata susunan dari kelompok 1 juga pas, berarti semuanya sudah memahami, silakan kembali duduk, sudah memahami materi kita tentang sifat-sifat Rasul. Baik anak-anak ibu, itu tadi adalah puzzle mengukur kemampuan kalian terhadap materi kita hari ini, yaitu sifat-sifat Rasul dan juga cara meneladaninya. Sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok lagi kepada kalian. Kita akan membuat sebuah poster tentang ajakan berbuat baik sesuai dengan sifat-sifat wajib Rasul. Nah, ini ibu akan membagikan lembaran untuk kalian buat poster. Baik, itu kertas, lembaran-lembaran kertas yang nantinya bakal kalian jadikan untuk membuat poster. Silakan dikerjakan secara berkelompok lagi. Setelah ini kita pasang hasil poster kalian di depan agar dapat teman-teman memberikan argumen atau pendapatnya terhadap poster kalian. Silakan dikerjakan. Ya, silakan ya. Bagaimana anak-anak? Posternya sudah jadi? Sudah. Anak-anak akan menempelkan tugas posternya di depan. Setelah itu akan bergilir berkelompok untuk memberikan komentarnya dari hasil karya kalian tentang ajakan untuk berbuat baik sesuai dengan sifat wajib Rasul. Ya, yang dimulai dari kelompok 1, silakan dipasang hasil karyanya ke depan.
ya anak-anak. Selesai sudah poster kalian dipajang. Ini adalah hasil karya kalian. Semua sudah bisa menyusun puzzle, sudah mengerjakan rubrik, dan membuat hasil karya berdasarkan kemampuan pemahaman kalian pada materi hari ini. Sudah memberikan poster ajakan kebaikan. Baik anak-anak, coba kita ulang sedikit tadi. Sifat-sifat wajib terbagi menjadi iya, betul. Sifat mustahil terbagi menjadi 4. Baik, itu adalah sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Ada sifat yang harus dikerjakan dan sudah pasti ada, dan sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Nah, jadi pesan ibu kepada anak-anak, tirulah, teladanilah sifat-sifat wajib Rasul. Karena perilakunya baik. Karena perilaku beliau baik, maka kita harus mencontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya setelah kalian mengerjakan kelompok, ibu akan membagikan rubrik terkait sifat-sifat Rasul. Silakan kalian sesuaikan, pasangkan rubrik-rubrik yang sudah ibu bagi. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Baik, silakan dikumpulkan tugas-tugas rubrik yang sudah ibu bagikan. Hari ini selesai sudah materi kita terkait sifat-sifat Rasul. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah, kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan senang dan sudah memahami materi-materi tentang sifat-sifat Rasul. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita terkait tugas Rasul dalam menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Silakan di rumah kalian belajar. Buka bukunya, dipahami materinya. Anak-anak, marilah kita tutup materi kita hari ini dengan bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa bersama, diawali dengan ta'awudz. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.